Terima kasih kami sampaikan kepada Kepala Sekolah SDN 2 Srikaton yang telah memberikan kesempatan khususnya kepada saya pada siang hari ini untuk sharing bersama teman-teman Bapak Ibu Guru SDN 2 Srikaton. Yang kedua kalinya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan hasil kerja saya pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, saya Nani Indriani, CGP kelas 114 dari Kabupaten Tulungagung, hari ini akan melaksanakan aksi nyata berupa berbagi kepada teman sejawat yang pada kesempatan hari ini akan membawakan tema budaya positif. Bapak Ibu yang kami hormati, kita tentunya semuanya tahu siapa Bapak pendidikan kita. Beliau Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro ini adalah seorang pemerhati pendidikan dari Indonesia yang sebenarnya sangat terkenal. Bahkan ahli-ahli pendidikan dari luar negeri banyak yang mengagumi beliau dan mempelajari apa teori-teori pendidikan, asas-asas kependidikan yang telah beliau ajarkan. Dan justru bangsa kita sendiri baru saat ini tersadar tentang teori-teori pendidikan yang diterapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Adapun asas pendidikan dari Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Ini dalam artian bahwa pendidikan dan pengajaran itu satu hal yang tidak bisa dipisahkan, karena pengajaran itu adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran itu merupakan transfer ilmu pengetahuan saja, sedangkan pendidikan itu bisa dimaknai lebih luas lagi, bahkan sampai ke bagaimana kita membina karakter anak-anak didik kita. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Bapak Ibu, kita harus menyadari bahwa tugas kita sebenarnya hanyalah bisa menuntun kepada anak-anak didik kita. Kita tidak bisa memaksakan anak-anak didik kita untuk menjadi seperti apa yang kita harapkan. Kita sebagai guru hanya mampu menuntun. Ibaratnya kita ini pendidik itu sebagai seorang petani. Seorang petani hanya mampu untuk mengolah sawahnya, memberi pengairan, memberi pupuk, bahkan membunuh hama-hama yang mengganggu tanaman itu. Itu juga yang harus menjadi penyadaran bagi kita bahwa tugas guru itu tidak berbeda dengan petani. Anak-anak didik kita ibarat benih-benih di dalam persemaian. Jadi kita hanya mampu menuntun mereka tanpa bisa memaksa mereka menjadi apa yang seperti kita inginkan. Jangan pernah kita berharap sebutir padi bisa tumbuh menjadi sebatang jagung. Begitu juga anak-anak didik kita. Mereka lahir sudah memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan sebenarnya mereka bukan tabula rasa, bukan kertas putih yang kosong yang bisa kita coret dengan apapun dan sesuai harapan kita. Sebenarnya anak-anak itu sudah memiliki garis-garis, walaupun garis-garis itu masih sama. Dan tugas kita sebagai seorang
menjadi pengajaran kita bahwa tugas seorang guru hanyalah menuntun, tanpa bisa memaksa seorang anak untuk menjadi apa yang kita harapkan. Nanti di pendidikan ke depan, di Merdeka Belajar, kita dituntut untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak-anak didik kita untuk mereka mengembangkan bakat, minat, dan potensinya masing-masing. Kita tidak bisa memaksakan seekor ayam harus terbang seperti burung, gajah harus bisa memanjat seperti kera. Nah, itu yang harus kita ubah mindset kita, paradigma kita, di mana tugas kita hanyalah menuntun anak-anak, menuntun anak didik kita untuk berkembang sesuai potensinya masing-masing. Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini berkaitan dengan perkembangan anak didik, tema yang saya bawakan pada hari ini tentang budaya positif. Ketika anak dalam masa pertumbuhan hidup di sekolah, pasti kita menginginkan budaya-budaya positif yang berkembang untuk mengembangkan karakter anak-anak. Kita sadari atau tidak, budaya positif itu sebenarnya sudah kita laksanakan. Coba Bapak Ibu, kita ingat budaya positif apa saja yang sudah kita laksanakan di sekolah kita. Apa Bapak Ibu? Mungkin datang tepat waktu, iya, cium tangan atau sapa, senyum, salam, iya, membuang sampah pada tempatnya, Jumat bersih, sedekah Jumat, dan lain-lainnya. Itu sebenarnya budaya-budaya positif yang sudah kita terapkan di sekolah kita walaupun tanpa kita sadari. Nah, kalau kita berbicara tentang budaya positif, tentu ini berkaitan dengan kedisiplinan, di mana kedisiplinan kita tahu berkaitan dengan kepatuhan, hukuman, kedisiplinan, dan lain-lainnya. Nah, untuk mengembangkan budaya positif, terlebih dahulu tentang kedisiplinan ini, mari kita menyamakan paradigma kita, persepsi kita mengenai kedisiplinan. Saya mohon list untuk maju ke depan sebentar. Ini untuk menyadarkan kita tentang bagaimana kita mengubah paradigma kita. Baik, ini namanya kegiatan kepalan tangan. Sini tulis. Oke, di sebelah sini. Ya. Tulis menggenggam sesuatu. Dan tulis harus meyakini bahwa sesuatu itu sangat-sangat berharga bagi tulis. Sesuatu itu ditanamkan dalam hati, ini sangat berharga bagi saya. Kemudian saya minta Bu Nurul untuk ke depan. Bu Nurul, tugas Bu Nurul adalah bagaimana Bu Nurul meminta apa yang sudah dipegang tulis ini dengan terserah berbagai cara. Bisa dengan cara merayu, bisa dengan merebut atau bagaimana, atau dengan menawarkan sejumlah uang. Yang penting Bu Nurul berusaha untuk meminta apa yang ada dalam kepala tangan tulis. Silakan 1 menit usahanya Bu Nurul
tahu dulu apa tujuan Bu Nurul meminta barang itu. Kalau tujuannya untuk hal-hal yang baik, insya Allah saya izinkan. Tapi kalau digunakan untuk yang tidak bermanfaat, ya tidak boleh. Itu menurut saya. Sangat berharga bagi kulit. Iya, sangat berharga. Tapi saya pikirkan juga kalau itu memang baik bagi saya dan akhirat saya, mungkin akan saya berikan. Terima kasih, tepuk tangan tulis. Baik Bapak Ibu, nah, kegiatan kepalan tangan ini sebenarnya yang terjadi pada diri kita dan anak-anak didik kita. Sebenarnya Bu Nurul itu tidak bisa mengontrol tulis, ya. Sebenarnya tidak bisa dengan meminta sesuatu yang sudah diyakini tulis, diminta Bu Nurul dengan dirayu, diberi uang atau apapun, Bulis akan tetap bertahan untuk tidak memberikannya. Nah, suatu saat mungkin Bulis akan memberikannya dengan pertimbangan tertentu. Nah, ini sebenarnya yang terjadi karena Bulis membuka dirinya untuk mau dikontrol oleh Bu Nurul. Andaikan Bulis ini tidak mau dikontrol, tidak mau membuka dirinya untuk dikontrol oleh orang lain, tentu Bulis tetap tidak mau memberikan. Nah, ini sebenarnya yang terjadi dengan kita dan anak-anak didik kita, Bapak Ibu. Ini perubahan paradigma dari teori kontrol. Sebenarnya guru itu tidak mampu untuk mengontrol muridnya. Hanya ilusi, hanya khayalan guru bahwa kita mampu mengontrol murid-murid kita. Seperti tadi, ketika si anak sudah meyakini apa yang dia lakukan itu benar menurut dia, kita sebagai guru tidak akan mampu untuk mengontrol tingkah lakunya, kecuali si anak membuka diri memang dia mau dikontrol orang lain. Kemudian kritik akan membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Ini juga hanya ilusi atau hanya hayalan kita saja. Kemudian semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat belum tentu, karena semuanya itu hanya ilusi. Setiap orang itu memiliki kecenderungan untuk tidak mau dikontrol oleh orang lain. Gak gelem disetir karo wong liya. Begitu juga anak-anak didik kita, mereka sebenarnya tidak mau kita mengontrol keinginannya. Cuma sekali-kali dia membuka diri untuk bisa menerima ketika kita mengontrol mereka. Nah, ini perubahan paradigma yang dari stimulus respon. Ketika bagaimana dulu kita menangani anak-anak kita, kemudian kita harus mengubah mindset kita tentang teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Nah, kalau pada zaman dahulu, pada waktu stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi pada teori kontrol, yang sebaiknya kita lakukan adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa memaksa orang lain harus sama sependapat, sepandangan dengan kita. Dalam teori kontrol, justru kita yang harus berusaha. Kenapa si anak ini berbuat demikian? Latar belakangnya apa? Nah, ini harus kita pikirkan. Kita tidak bisa memaksanya. Kalau zaman dulu, perilaku buruk dilihat dari suatu kesalahan. Tapi dalam teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Nanti akan saya jelaskan bagaimana ini maksudnya. Orang lain bisa mengontrol saya, tapi dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti Bulis tadi, dirayu apapun, kalau Bulis belum membuka dirinya untuk mau dikontrol Bu Nurul, dirayu Bu Nurul tetap mempertahankan. Walaupun mungkin uang 1 miliar, tetap tidak mau dikontrol orang lain. Tapi ketika Bu Nurul merayu dengan diberi janji tentang akhirat, Bulis ternyata membuka diri untuk mau dikontrol oleh Bu Nurul dan memberikan hal yang
bisa memaksa. Walaupun anak, suami, murid, kita tidak bisa untuk mengontrol mereka. Pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal, itu pada teori stimulus respon. Tapi pada teori kontrol, kolaborasi, konsensus menciptakan pilihan baru. Kalau dulu model berpikir itu menang kalah, sekarang kalau teori kontrol, model berpikirnya menang, dan menang. Nah, ini teori motivasi perilaku manusia. Seseorang, anak didik ataupun kita dalam bertindak itu memiliki dua motivasi. Satu, motivasi eksternal. Dua, motivasi internal. Motivasi dari dalam diri sendiri. Kalau misalnya seperti ini, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Berarti ini motivasinya masih dari luar, motivasi eksternal. Apa yang terjadi apabila saya tidak datang tepat waktu? Saya akan dihukum, saya akan mendapat konsekuensi hukuman dari guru. Nah, itu masih motivasinya masih dari guru, motivasi eksternal. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Apa yang saya dapatkan ketika saya datang selalu tepat waktu? Saya akan dipuji guru saya akan mendapat penghargaan dari kepala sekolah. Nah, itu juga masih motivasi eksternal. Bagaimana dengan motivasi internal? Di mana ketika seorang anak itu sudah datang tepat waktu, itu sudah muncul dari dirinya sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya? Berarti ada rasa penghargaan pada dirinya sendiri tanpa kontrol atau tanpa motivasi dari orang lain. Jadi motivasinya itu benar-benar dari dalam dirinya sendiri. Nah, ini juga kalau misalnya kita terapkan pada diri kita, contoh kecil saja memakai helm. Nah, kalau kita memakai helm karena merasa memakai helm adalah peraturan, saya nanti akan kena sanksi kalau saya tidak pakai helm, itu masih motivasi eksternal. Nah, kalau ada polisi nanti saya kena sanksi. Wah, ini malam nggak ada polisi, saya nggak pakai helm. Itu motivasinya juga masih eksternal karena karena adanya peraturan dan sanksi. Tetapi ketika kita sudah memakai helm karena kesadaran dari diri sendiri, helm itu kebutuhan saya sendiri. Saya memakai helm jika terjadi hal-hal tertentu pada diri saya akan selamat. Nah, itu adalah motivasi internal. Itu yang diharapkan kepada anak-anak didik kita ketika kita menegakkan kedisiplinan kepada anak-anak. Bagaimana mereka memunculkan motivasi dari dalam dirinya sendiri. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Jika ini muncul dari dirinya sendiri, mereka akan sadar dengan dirinya sendiri tanpa ada beban, takut dihukum, takut ada sanksi dan lain-lainnya. Baik, dalam kegiatan di sekolah kita sudah sering melaksanakan namanya kesepakatan kelas. Nah, sekarang apa bedanya dengan keyakinan kelas? Coba kita perhatikan Bapak Ibu, ini ada dua contoh kesepakatan kelas di TK Dharma Wanita Persatuan. Nah, di contoh yang A ini disebutkan datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, aktif dalam pembelajaran, tertib dan lainnya. Sedangkan di sekolah B dituliskan seperti ini: kami guru dan murid yang saling menyayangi. Yang B, kami murid yang semangat belajar. Yang C, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Menurut panjenengan, ini yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Yang A atau yang B? Yang B. Betul sekali Pak Budi.
Yang membuat adalah masih dari satu pihak, dari satu sisi. Sedangkan kesepakatan kelas ini sudah melibatkan anak didik. Ketika kita nanti ke depan ingin membuat kesepakatan kelas, ayo anak-anak kita ini kita buat terlibat dalam membuat kesepakatan. Nah, ini yang dinamakan keyakinan kelas. Kalau peraturan, ini konsekuensinya adalah hukuman. Kalau kesepakatan kelas, ini imbasnya adalah kesadaran dari dirinya sendiri. Karena untuk membuat kesepakatan yang berupa keyakinan ini, mereka juga sudah terlibat. Nah, selanjutnya ini dihukum oleh penghargaan. Ini sadar atau tidak sadar, kita sering melakukannya, termasuk saya. Saya juga sering menghukum dengan penghargaan. Ini maksudnya begini Bapak Ibu, ini kedepannya kita ternyata harus berhati-hati jika menggunakannya. Contoh saja dihukum oleh penghargaan, ketika kita pulang uli-ulian, istilahnya kalau bahasanya kita uli-ulian, bedean, misalnya yang sering saya terapkan itu mencongak, pingpingan. Nah, siapa yang bisa menjawab lebih dulu, dia akan pulang lebih dulu. Nah, ini loh yang sebenarnya namanya dihukum dengan penghargaan. Bagi anak-anak yang sudah pandai, sudah menguasai, dia akan senang sekali. Ayo Bu pingpingan kalau pulang, ayo Bu pingpingan dengan kalau pulang. Tapi ada sebagian anak yang sebenarnya ini adalah hukuman bagi dia. Iya, ini dia sudah kalau sudah mau pulang itu sudah hari ini pingpingan, aku gak hafal. Ternyata apa yang kita lakukan itu harus berhati-hati. Kita amati dulu. Jika kita melakukan ini, anaknya yang pulang bergantian, berarti kemampuannya rata-rata. Mungkin itu masih bisa kita tolerir. Tapi kalau setiap hari yang pulang terakhir si A, si B, tetapi itu saja, kita harus melihat apakah efeknya bagaimana. Karena bagi si anak yang tidak bisa, mungkin karena bukan dia kurang ini ya, kurang belajar, atau mungkin karena memang dia slow learner, jadi kemampuan menghafalnya, kemampuan menghitungnya memang rendah. Bagi sebagian mereka ini merasa sebagai hukuman. Jadi kalau merasa sebagai hukuman ini efeknya bisa jangka panjang. Nanti dia akan trauma dengan namanya matematika, bahkan sampai SMP matematika. Seperti itu, dia akan merasa hukumannya itu akan berjangka panjang. Nah, ini perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Kalau kita membuat peraturan seperti tadi, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi ketika anak kita hukum, mereka mesti merasa suatu hal ini sangat menyakitkan bagi saya. Kemudian kalau konsekuensi ketika kita sudah membuat keyakinan kelas, misalnya jika tidak mengerjakan PR, kami siswa ini dia ikut terlibat akan mengerjakan di luar kelas. Tapi yang membuat kesepakatan mereka sendiri, mereka akan melaksanakan konsekuensi dari apa yang sudah diinginkan. Kalau gurunya yang membuat peraturan yang tidak mengerjakan PR harus mengerjakan di luar, tidak boleh masuk kelas. Tapi yang membuat gurunya dia akan merasa terhukum, ya, akan merasa sesuatu itu menyakitkan, dan anak akan membenci kedisiplinan, merasa terpaksa. Terus anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan dan banyak yang lainnya. Ada rasa marah, ada rasa bersalah, merasa dipermalukan, merasa tidak dihargai dan lain-lainnya. Tapi jika ketika mereka sudah membuat keyakinan kelas, mereka ikut terlibat dalam pembentukannya, mereka akan melaksanakan konsekuensi di mana anak ini tidak akan merasa dihakimi, tidak akan merasa dihukum, ya. Terus
Kemudian mungkin sesuatu merasa tidak nyamannya itu tidak terlalu lama, hanya dalam waktu yang pendek saja. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Semuanya manusia untuk survival, untuk bertahan hidup, ini membutuhkan 4 ini. Yang pertama itu love, cinta dan kasih sayang, atau cinta dan bisa diterima. Kemudian ada power, penguasaan. Kemudian ada freedom, ada kebebasan, dan juga fun, kesenangan. Ini kita semua pasti memiliki kebutuhan dasar seperti ini. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Misalnya kita memiliki seorang anak didik yang suka berkata kotor. Nah, ini kita harus tahu sebenarnya kebutuhan dasar apa yang sedang ingin dipenuhi anak itu. Misalnya seperti ini, dia berkata kotor dengan tujuan ingin diperhatikan teman-temannya, ingin diperhatikan gurunya, nanti dia disampaikan orang tuanya menasihati. Nah, itu sebenarnya yang sedang ingin dipenuhi anak itu adalah cinta dan bisa diterima. Pasti di sini kalau kita telusuri, entah itu di rumah, di sekolah, dia kekurangan perhatian, entah dari orang tuanya, entah dari gurunya atau teman-temannya. Kalau dia ingin perhatian, tapi kalau dia mengeluarkan kata-kata kotor dengan tujuan ingin ditakuti teman-temannya, merasa punya dengan dia berkata kotor lainnya takut semua. Berarti dia sedang memenuhi kebutuhan dasarnya berupa penguasaan. Dia pengen power, merasa pengen jadi pemimpin, harus akan itu ingin dipenuhi olehnya. Kemudian kalau dia alasannya berkata kotor itu ingin emosi itu terserah saya mau berkata apa, saya mau berkata apa, yang penting saya bisa meluapkan emosi saya. Berarti si anak ini sedang memenuhi kebutuhan dasarnya berupa kebebasan. Dia ingin freedom, saya ingin bebas, terserah saya mau berkata apa, yang penting saya bisa meluapkan emosi saya. Sedangkan kalau seperti ini dia iseng, kadang seperti ini semuanya dia tiba-tiba dia mengeluarkan kata-kata kotor, temannya semuanya ketawa seperti itu. Nah, dia sebenarnya hanya ingin mencari kesenangan, fun-fun saja, ingin mencari senang kalau semuanya ketawa. Nah, itu berarti dia sedang ingin memenuhi kebutuhan dasarnya berupa fun atau kesenangan. Nah, ini posisi kita sebagai guru, Bapak Ibu. Dalam posisi kontrol, kita itu posisi kita ada 5. Yang pertama sebagai penghukum. Nah, sebagai penghukum biasanya guru itu berbuat menghardik, mengujuk-ujuk, menyindir, menyakiti, bersikap akhirnya dihukum. Misalnya kalau diwujudkan dengan perkataan seperti ini, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, berupa ancaman. Itu posisi guru sebagai penghukum. Nanti murid akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, itu sebagai penghukum. Kemudian posisi kita sebagai guru yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Nah, ini biasanya guru akan berceramah dulu ketika memberitahu si anak, ngomong banyak, berceramah, kemudian dia bilang, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakan ini, ibu merasa kecewa sama kamu. Nah, itu sebenarnya posisi kita berada pada pembuat merasa bersalah. Murid biasanya akan berkata, maafkan saya Bu. Nah, ini posisi kita yang kedua. Kemudian posisi kita yang ketiga adalah sebagai teman. Ketika anak didik kita melakukan kesalahan, nah ini kita akan menanyakan alasan-alasan apa. Biasanya dengan raut muka yang lebih bersahabat, dengan
Kemudian yang keempat, posisi kita sebagai pemantau. Biasanya seorang guru yang sudah memiliki sifat pemantau akan menanyakan peraturan-peraturan apa yang harusnya kamu laksanakan di sekolah ini. Jadi sudah di atasnya teman, sudah menyentuh ke menanyakan peraturan apa yang harusnya kamu lakukan. Misalnya kalau PR itu seharusnya kamu kerjakan di mana? Di rumah. Nah, itu sudah termasuk kepada pemantau. Kemudian yang terakhir yang sebenarnya diharapkan itu guru itu dalam posisi kontrol sebagai manajer, ya. Apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, selain menanyakan alasan juga bagaimana solusinya, memberikan kesempatan untuk anak memperbaiki kesalahannya dengan solusi yang dia sampaikan sendiri. Bagaimana caranya bisa saya memperbaiki kesalahan ini, Pak Bu. Nah, seperti itu. Itu posisi kita sebagai manajer. Tetapi pada kenyataannya belum tentu semua anak mampu kita lakukan sebagai manajer. Tapi sebenarnya ini yang paling efektif, paling baik. Nanti efeknya juga akan panjang. Beda dengan sebagai penghukum. Sebagai penghukum ini posisi yang paling rendah dalam posisi kontrol. Jadi minimal kita turun ke pemantau atau teman. Nah, ini justru akan lebih efektif. Nah, ini Bapak Ibu, bagaimana cara kita menyelesaikan anak-anak yang bermasalah dengan kedisiplinan. Nah, apa itu yang dimaksud dengan restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini ciri-cirinya restitusi, bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Kita memberikan penyadaran kepada anak bagaimana mereka belajar dari kesalahannya yang sudah dilakukan. Kemudian memperbaiki hubungan, tidak memaksa, menuntut anak untuk melihat ke dalam dirinya sendiri, mencari kebutuhan dasar, dan memberikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ketika kita bertindak sebagai manajer, kita harus bisa menuntut anak untuk melihat ke dalam dirinya sendiri, tidak 100% menyalahkan apa yang dia lakukan. Jadi ditelusuri dari awal apa tuh penyebabnya seperti ini. Ya memang agak sulit Bapak Ibu, tapi kita sebenarnya harus paten. Nah, langkah-langkahnya dalam melakukan restitusi itu ada yang namanya segitiga restitusi. Contohnya seperti ini. Nah, dari yang pertama, menstabilkan identitas. Ketika kita ada anak-anak yang melakukan pelanggaran disiplin, yang kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Jadi tidak langsung menyalahkan mereka. Contohnya kita bisa membuat kata-kata seperti ini. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi istilahnya artinya bedanya dhisik. Gak hanya sampean yang salah seperti ini. Wajar manusia itu berbuat kesalahan. Nah, setelah itu baru kita memvalidasi pada tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Nah, kemudian baru kita menuju ke menanyakan nilai-nilai kelas. Nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati, misalnya tentang perkataan kotor tadi. Nah, di sini baru kita membantu memberikan solusi-solusi agar anak tersebut bisa kembali berbuat baik. Nah, ini contoh bagaimana cara menstabilkan identitas.
berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Biasanya untuk manajer itu sambil selain perkataan juga gesturnya, dengan menepuk pundaknya, dengan wajah kita, dengan tidak menakutkan seperti teman, tersenyum seperti itu. Bapak Ibu guru juga pernah berbuat salah. Jangan takut, sebenarnya apa yang sedang kamu pikirkan atau bagaimana. Ini banyak sekali contohnya. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Misalnya ada anak yang berkelahi. Nah, ini semuanya untuk menstabilkan identitas. Contoh kata-kata seperti ini bisa dipakai. Kemudian untuk validasi tindakan yang salah, ini membantu murid mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan ini. Misalnya guru bisa berkata, apa yang penting bagi kamu? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Nah, berarti intinya setelah kita menanyakan, setelah kita membesarkan hatinya, semua orang itu pernah berbuat salah. Semua orang itu pernah berbuat salah. Tidak hanya kamu saja. Kemudian kita ajak bicara, ya foto sampean, kenapa? Apa alasanmu kamu melakukan ini? Itu namanya validasi tindakan yang salah. Kemudian baru kita menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Misalnya bahwa membuang sampah, misalnya keyakinan sekolah kita bahwa dengan sekolah yang bersih akan membuat belajar menjadi nyaman. Jadi konsekuensinya semuanya harus menjaga lingkungan yang bersih. Ketika dia membuang sampah sembarangan, kita bisa menanyakan keyakinannya. Bukankah sekolah kita meyakini bahwa sekolah yang bersih akan membuat belajar menjadi nyaman? Seperti itu. Ini adalah intervensi 30 detik. Ini untuk membantu murid kembali ke tujuan sekolah, cukup singkat dan non konstruktif. Nah, ini mungkin pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita berikan. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Nah, ini menuntut anak untuk mengenali, menggali dirinya sendiri. Lek sampean ngene iki, lek sampean berbuat ngene iki, apa memang sampean iki sing kok pengen iki sampean iki dadi wong sing ngene iki. Nah, seperti itu dia akan berpikir apa iya ya, saya akan terus berbuat seperti ini. Nah, kapan kamu siap memulai? Nah, seperti banyak. Apakah saya bisa bantu? Apakah saya bisa bantu kamu agar dapat mulai, maksudnya mulai berubah? Apa yang kamu inginkan? Apa yang kita yakini? Nah, itu yang bisa kita tanyakan. Nah, terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang budaya positif. Monggo ini saya ada kesempatan untuk sharing. Mungkin di kelas penjenengan, mungkin karena waktu 1 atau 2 orang, silahkan untuk sharing. Nanti kita bisa mencari solusi tentang apa yang harus kita lakukan untuk anak-anak didik kita. Mungkin anak-anak yang punya kelebihan tersendiri di kelas kita. Monggo silahkan. Terima kasih Bu Nani waktu yang diberikan. Setelah mendengarkan paparan di depan tadi, saya tertarik dengan bagaimana cara kita untuk menghadapi anak-anak yang punya kebutuhan khusus seperti yang ada di kelas 4 itu. Terima kasih. Oh, Pak Bapak. Ya, terima kasih Pak Budi. Memang kalau kita amati mungkin dari guru kelas 1, 2, 3 dan saya sendiri sekarang yang di kelas 4. Di kelas 4 ini memang kita memiliki beberapa anak yang punya kelebihan khusus. Nah, bagaimana kita menghadapinya?
itu berkewajiban menerima anak-anak yang berkebutuhan. Semua sekolah diwajibkan inklusi, salah satunya SD kita. Yang ingin ditanyakan Pak Budi, bagaimana cara menanganinya? Untuk menangani anak-anak berkebutuhan khusus, memang sebenarnya harus ada waktu tersendiri atau ada guru tersendiri, guru yang menangani anak-anak berkebutuhan khusus, walaupun itu tidak setiap hari. Jadi mungkin kalau kita sudah punya guru yang menangani anak berkebutuhan khusus, yang sudah mendapatkan pendidikan di sekolah inklusi, itu bisa kita laksanakan yang namanya pull out. Jadi ketika anak itu sedang diajar, misalnya ketika si anak sedang berolahraga, anak ini bisa kita ambil, kita pull out, dibawa ke kelas tersendiri. Nah, di situ kita bisa memberikan apa-apa yang mereka butuhkan. Misalnya saja, si anak ini bukan untuk kedisiplinan dulu ya Pak Budi, mungkin misalnya si anak ini belum bisa membaca. Nah, pada saat pull out, mungkin ada guru yang pada saat itu tidak memiliki jam, itu bisa membantu untuk memberikan dia pengajaran, atau bisa membantu dia belajar membaca. Atau misalnya ketika si anak ini memiliki perilaku yang berbeda. Nah, pada saat pull out itu kita bisa memberikan bimbingan, atau kita bisa bekerja sama dengan orang tuanya, memanggil orang tuanya ke sekolah, kita bisa bekerja sama. Karena bagaimanapun untuk anak-anak berkebutuhan khusus tidak mungkin seorang guru sendiri mampu mengatasinya, karena kita butuh tahu latar belakangnya seperti apa. Dan sebenarnya anak-anak seperti kelas 4 itu kalau orang tuanya mau terbuka, harusnya dibawa dulu ke psikiater untuk mengetahui sebenarnya dia berkebutuhan khususnya itu di mana. Apakah hanya slow learner atau dia memiliki kekurangan-kekurangan yang lain. Kalau kita lihat seperti Mas Wahyu, kalau dibilang autis juga tidak autis sebenarnya, tapi kalau slow learner dia kadang tidak bisa menerima ucapan, tidak bisa mencerna ucapan orang lain. Nah, ini sebenarnya butuh kerjasama yang luar biasa, tidak hanya dari sekolah, tapi juga dari orang tua dan juga dari tenaga kesehatan. Kita sebagai guru tidak boleh menghakimi, menjustis si anak ini menderita ini atau memiliki kelebihan khusus berupa ini tanpa ada tes yang memadai dari tenaga kesehatan. Kalau untuk membantu pengajaran atau membantu perilaku dia yang tidak seperti temannya, itu tadi bisa dengan menggunakan pull out namanya. Jadi anaknya diambil sendiri untuk dibina sendiri, dan harusnya sekolah juga memiliki guru yang menangani. Kalau di SMP mungkin BK, iya. Kalau di SMP BK atau BB, tapi karena di SD ya harus bergantian, mana siapa yang bisa atau siapa yang punya kelebihan di bidang itu, atau guru yang sedang tidak mengampu mata pelajaran. Begitu Pak Budi. Ya, terima kasih. Mungkin ada yang lainnya? Tulis monggo. Menurut sampun. Nggih. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Semoga apa yang sedikit saya sampaikan hari ini bisa ada guna manfaatnya untuk ke depan kita bisa sama-sama bagaimana budaya positif itu bisa kita terapkan di sekolah kita dengan lebih baik lagi. Bagaimanapun untuk menerapkan budaya positif kita membutuhkan iklim sekolah yang positif, yang aman, yang nyaman, yang damai, sehingga anak-anak bisa berpikir mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab, dan kedepannya diharapkan tumbuh karakter-karakter pelajar Pancasila yang kita harapkan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.